Halo Tribuners, pelawak Nunung Sri Mulat begitu terkejut dan juga sedih saat mendengar kabar bahwa komedian Po Alpa meninggal dunia karena kanker payudara. Nunung Sri Mulat mengaku sangat syok karena selama ini Po Alpa selalu sharing kepada dirinya tentang bagaimana ia berjuang melawan kanker payudara yang sudah dijalani selama 1 tahun belakangan ini. Namun, rasa sedih Nunung itu dikarenakan ia sudah hilang komunikasi dengan Po Alpa selama beberapa bulan terakhir ini. Menurut Nunung, Po Alpa sudah bisa berjuang dan sembuh dari kanker payudara yang awalnya dinyatakan stadium 1. Namun ternyata kabar terakhir, Nunung harus menerima kenyataan pahit kalau Po Alpa meninggal dunia. Berikut keterangan dari Nunung Sri Mulat. Nunung Sri Mulat tidak menyangka saat mendengar kabar Empo Alpa meninggal dunia setelah berjuang melawan kanker payudara. Hal itu dikarenakan Nunung Sri Mulat sempat menjadi teman sharing ketika Empo Alpa berjuang melawan kanker payudara. Rasa syok Nunung dikarenakan ia sempat putus komunikasi dengan Empo Alpa selama beberapa bulan terakhir. Karena Nina Carolina tak lagi sharing tentang penyakitnya. Kata Nunung Sri Mulat ketika ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa, 19 Agustus 2025. Saya shock banget ya, saya shock karena almarhumah itu kan sering banget sharing sama saya, sama saya tentang penyakit. Karena kita sama-sama ada cancer. Ya, saya hanya bisa saya juga hanya bisa memberi support waktu itu, memberi semangat, membesarkan hatinya, gitu pokoknya. Aku selalu membesarkan hatinya, kamu harus pokoknya kita diberi apapun, kita diberi sakit apapun harus kita terima. Memang kita terima penyakit itu adalah hal yang sangat sulit sekali, apalagi yang namanya cancer. Kalau kita udah cancer itu kayaknya depan mata itu udah nggak bisa mikir apa-apa. Tapi ternyata memang semua penyakit cancer pun itu bisa sembuh kalau memang kita memang harus mengikuti ya. Tapi kan kalau sebetulnya cancer itu obatnya cuman medis, udah nggak bisa apa-apa, operasi, kemo. Dan yang dilakukan almarhumah mereka sudah kemo sampai beberapa kali, mereka sudah apa, dan dokter selalu bilang bahwa harus happy karena kemo itu nggak ada obatnya. Kalau kita udah kena kemo itu nggak bisa ngelawan obat apapun, mau dikasih painkiller, mau dikasih apa nggak akan bisa melawan, dan itu sakit sekali. Saya pikir almarhumah sudah bisa melewati gitu. Saya lihat perkembangan dia bekerja dengan happy, karena memang harus semangat dan harus happy ya. Tapi ya takdir berkata lain, saya nggak ngerti gitu. Saya selalu membesarkan hatinya. Saya selalu bilang bahwa kalau kita medis, kita pikir kita gagal, tapi mujizat itu ada loh. Mujizat itu ada. Siapa tahu mujizat itu ada di kamu. Terima kasih mami, sambil nangis. Ngobrol di WA, kadang di Facebook, kadang-kadang. Dan memang beberapa bulan itu nggak ada kabar sama sekali. Saya dengar cuman kok sakit gitu ya, si almarhumah sakit gitu lah. Mungkin ya sakit biasa gitu, karena memang nggak ada beritanya. Memang almarhumah itu tidak mau dia sakit itu diberitakan, dia tidak mau ya. Dia tidak mungkin nggak mau pengen orang repot mungkin ya gitu. Terus dengar nggak ada, itu bener-bener saya yang shock gitu loh. Saya sampai tanya ke siapa ini, sampai kayak orang bingung. Sebenarnya kan banyak tanya temen yang harus saya tuh tak, cuman bingung. Waktu itu saya di Solo, saya baru datang pagi tadi jam 5 subuh dari Solo, karena saya pagi tadi kan ada syuting kan ya, ngulas masalah almarhumah gitu. Jadi saya tuh cuman di kamar aja, dia shock banget gitu loh, karena aku pikir almarhum sudah bisa melalui, sudah bisa gitu loh. Mereka happy karena aku sendiri juga begitu gitu loh, happy kerja. Pada saat kita lagi kemo masih bisa bekerja, padahal kemo itu sakit banget loh mas, sakit banget loh. Tapi almarhumah dengan happy-nya, dengan apanya, memang almarhum itu kalau buat aku ya, dia seorang
perempuan yang hebat, seorang ibu yang hebat, seorang istri yang sangat taat sama suami, dan dia apa ya, orangnya periang. Ya sudah, mestinya enggak gitu loh, tapi ya kita kan nggak bisa ngomong apa-apa kalau sudah takdir yang berbicara. Tapi Bunda Nurul kan seperjuangan nih dengan almarhumah sendiri, selain mau berjuang untuk kesembuhan penyakit, juga berjuang untuk keluarganya juga, keluarga Mbak Nurul, keluarganya almarhum. Gimana mulai? Kita sama-sama pejuang, keluarga juga kan. Jadi ya itulah tadi, memang almarhumah perempuan hebat gitu loh. Ya pada saat saya sakit, saya tetap masih kerja karena saya masih punya tanggung jawab buat keluarga. Ya saya kuat, saya bisa, ya saya jalan. Tapi update kesehatan Bunda Nurul sekarang seperti apa? Udah Alhamdulillah total kan sembuh? gini, saya kan sudah 4 tahun ya. Jadi kata dokter, kalau dokter itu bilang kalau sudah 5 tahun sudah bisa dibilang survivor ya. Tapi kan ya saya masih, apalagi dengan dengar kejadian Alfa nggak ada itu, saya shock lagi. Terus terang saya down lagi gitu. Terus tapi ya saya nggak boleh saya harus nggak boleh down ya, walaupun ya boleh lah saya sedih, saya boleh, tapi nggak mau berkelanjutan. Karena saya percaya bahwa almarhumah di sana sudah di tempat yang paling enak. Saya percaya bahwa almarhum husnul khotimah dan surga di tempatnya. Artinya kalau belum Lupa subscribe ya.